Tenang kok, itu cuma mimpi Seth Bayul. Mari kita mulai dengan 3 pemuda yang datang dengan membawa barang belanjaan. Mereka memiliki ucapan yang kurang baik dan sikap yang tidak sopan. Seth Bayul sempat kesal dan mencoba untuk melupakan saja. Tak lama kemudian datang seorang pria yang hendak membeli rokok. Dia adalah Profesor Kang dari Ski Kastil. Singkat cerita, Seth Bayul ngefans dengan pria tersebut. Karena sangat mendadak, Seth Bayul meminta tanda tangan di sebuah setruk. Tapi ternyata pria itu membawa kertas sendiri. Tak melewatkan kesempatan begitu saja, Seth Bayul juga mengabadikan momen tersebut. Scene berpindah. Dayun terbangun karena alarmnya yang berbunyi, dan lupa bahwa sudah mempunyai pekerja paruh waktu. Dayun mengira di jam 5 ini pasti waktu yang sangat berat bagi Seth Bayul, tapi ternyata enggak juga kok. 3 pemuda itu tidak berhenti berulah. Mereka pergi dan tidak mau membereskan sisa makanannya. Untungnya Seth Bayul lagi senang karena bertemu dengan idolanya. Sebentar, pria ini adalah salah satu pegawai kantor pusat Toserba. Dia merasa mengenal Dayun dan juga pernah menjadi atasannya. Dia meminta untuk minuman gratis, tapi Seth Bayul tidak memberikannya. Di kantor pusat, dia menceritakan bahwa melihat pekerja paruh waktu di cabang Dayun. Dia adalah pegawai wanita. Direktur Cho adalah direktur di kantor pusat tersebut. Tak lama kemudian, Yeonju datang dan harus mendengar kekasihnya yang jadi bahan perbincangan dengan pekerja paruh waktu yang sangat muda. Yeonju sempat dipanas-panasi, namun dia merespon dengan sikap yang dewasa. Menurut pakar harian, Seth Bayul hari ini akan beruntung. Seth Bayul telah datang ke Toserba. Dayun memandang Seth Bayul terlihat berbeda. Tapi ternyata... Dayun merasa Seth Bayul bisa mencapai 200 pelanggan kali ini. Dan mengalahkan rekornya sendiri yang sebanyak 188 pelanggan. Seth Bayul sempat mengatakan bahwa Libra hari ini sedang sial. Dan sangat berbahaya jika di luar. Tapi Leo bisa melindunginya. Dayun adalah Libra. Dan Seth Bayul adalah Leo. Mereka bisa bersama dan jatuh cinta. Seth Bayul menunjukkan semua itu dia dapat berdasarkan pakar harian. Singkat cerita, Dayul menyuruh agar Seth Bayul bekerja dengan benar dan mencapai 200 pelanggan. Tapi Dayun yang hendak pergi, Seth Bayul tidak membiarkannya dan berusaha tetap di sampingnya. 점장님 잘 가요. 세별아, 오늘 기다린 거야? Kedatangan Gyumbi tidak lain karena Seth Bayul yang menanyakan tentang adiknya di sekolah. Apakah tidak bergaul dengan anak-anak nakal? Gyumbi merasa semua baik-baik saja dan tidak ada yang mencurigakan. 3 pemuda itu datang lagi. Salah satu dari mereka ke kasir dan yang lain mengambil barang-barang. Tanpa membayar, mereka pergi begitu saja. Seth Bayul kali ini tidak bisa menahan amarahnya. Gyumbi berusaha untuk menahan tapi tidak bisa. Singkat cerita, Gyumbi menggantikan Seth Bayul untuk berjaga di kasir. Dia merasa keren dan cocok dengan seragam tersebut. Tak lama kemudian datang Dalsik. Dia berusaha sembunyi karena teringat kejadian waktu itu. Dengan perlahan berusaha untuk kabur. Tapi masih ketahuan. Mereka sempat bercekcok. Dalsik berusaha kabur selagi Gyumbi lengah. Sedangkan Seth Bayul berhasil menemukan para berandalan yang mencuri di Toserba. Para berandalan itu mengaku bahwa sudah biasa mencuri. Biasanya Dayun membiarkannya begitu saja, tapi tidak untuk Seth Bayul. Dengan mudah, Seth Bayul mengalahkan mereka dan memberikan hukuman agar tidak mencuri lagi dan bertingkah sopan santun. Dalsik ternyata ada di situ juga, dan merekam semua perilaku Seth Bayul yang menurutnya tidak baik. Dengan ketakutan, Dalsik segera pergi lalu menghubungi Dayun, tapi dia harus ketahuan. Di sini Dalsik tidak mengaku menelpon Dayun, dan mengaku bahwa menelpon orang tuanya. Seth Bayul juga menanyakan apakah dia melihat sesuatu di sana. Namun Dalsik mengatakan tidak melihat apa-apa, dan penglihatannya buruk di malam hari. Scene berpindah. Seorang wanita sedang menyamar dan memantau Toserba.
Dia adalah Yeonjo yang ingin melihat pekerja paruh waktu di Toserba milik kekasihnya. 저기요? Terlihat Gyumbi yang primitif dan amburadul. Setelah melihat secara langsung, Yeonjo mengira tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Setbayul kembali ke Toserbanya. Singkat cerita, dia meminta rompinya kembali. Setelah berbincang-bincang, tak lama kemudian Dayun telah kembali. Setbayul menyuruh agar Gyumbi pulang dan membereskan mejanya. Dayun meminta paketnya yang telah dia pesan. Itu akan dijadikan hadiah. Setbayul menyarankan agar melepas labelnya. 버려요? Setelah itu, Dayun menelpon Yeonjo. Yeonjo mengatakan masalah pegawai paruh waktu. Dia akan memaklumi dan mengikuti keputusan Dayun untuk tidak memecatnya. Besok adalah hari ulang tahun ayah Yeonjo. Dayun ingin saling sapa dengan ayah Yeonjo. Tapi Yeonjo mengatakan bahwa ayahnya tidak enak badan dan menginginkan pertemuan keluarga kecil di rumah saja. Dayun berpura-pura baik-baik saja dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. 왜요? Setbayul yang dianggap nguping membuatnya sedikit kesal dan menyobek label baju tersebut. Akhirnya, Setbayul disuruh agar menyatukan lagi label yang sudah disobek. Dayun menelpon temannya bahwa tidak jadi sibuk dan akan ikut reuni di sebuah restoran gitu. Tak lama kemudian Dayun melihat ayahnya yang berjalan di depan Toserba. Dayun mendatangi ayahnya dan mengajaknya untuk minum bersama. Singkat cerita, sang ayah tidak ingin jika ibunya mengetahui dia yang mabuk. Dayun telah pulang bersama ayahnya. Sang ayah yang mabuk berbicaranya ngelantur kemana-mana dan memarahi istrinya. Bugong masih memaklumi, lalu mencoba untuk memijat suaminya tersebut. Tapi malah... Bugong masih bersabar. Hingga akhirnya Pak Choi menyanyikan sebuah lagu lalu menyebut sebuah nama. Dayun berusaha merelai amarah ibunya, tapi sang ibu menyuruh agar Dayun masuk kamar jika tidak mau dihajar juga. Di pagi hari, mereka sedang sarapan. Dayun menanyakan kondisi ayahnya. Bugong mengatakan bahwa dia masih hidup. Waduh. Di sebuah sekolah, Gyumbi memberitahukan Yun Bayul bahwa dia telah dipanggil kakaknya. Gyumbi menyuruh agar Yun Bayul membereskan semuanya sebelum kakaknya tahu. Gyumbi ini masih sekolah. Karena saat Setbayul tidak melanjutkan sekolah, malah Gyumbi ikut keluar dan menjadikan Setbayul sebagai alasan untuk tidak sekolah. Scene berpindah. Setbayul harus menggantikan Dayun di Toserba karena akan ada acara reuni. Setbayul mengatakan bahwa hari ini kisah cinta Dayun akan beruntung dan semua usahanya akan sia-sia. 도사님은 저의 종교이십니다. Setbayul juga sempat meminta menggantikannya besok karena ada urusan. Tiba-tiba Dalsik datang dan ingin memberitahukan tentang pegawai paruh waktunya. Tapi malah disuruh untuk membantu Setbayul karena besok tidak masuk. Setbayul yang mengetahui itu, dia menanyakan tentang apa yang harus diketahui Dayun. Dalsik berusaha menghindar dan segera pergi. Acara reuni Dayun berjalan dengan mulus. Ketika itu, Dayun tanpa sengaja berjalan di depan ruangan dan mendengar perbincangan antara ayah Yeonjo bersama Direktur Cho. Yeonjo juga ada di sana. Dayun melihat Direktur Cho memberikan hadiah untuk ayah Yeonjo, sebuah baju yang sama seperti dia beli waktu itu. Terdengar perbincangan sang ayah yang mengajak untuk pulang dan merayakan di rumah saja. Dayun hanya bisa diam dan menerima semua kenyataan itu. Dayun sudah terluka, malah mendengar teman-temannya yang banyak membicarakan orang kaya hanya akan main-main dengan hubungannya, dan hanya akan menikahi yang selevel. Dayun tidak memperdulikan itu. Yang terpenting sekarang adalah mabuk baginya. Sedangkan Yeonjo asik bersenda gurau dengan Direktur Cho. Terlihat ibunya juga suka melihat mereka berdua dan merestuinya. Dayun dengan wajah kusut, dia kembali ke Toserba dan duduk berdua dengan Setbayul. Mereka berbicara mengenai menu baru yang diinginkan Dayun. Dayun mengambil beberapa minuman dan membawanya ke Setbayul untuk dibayar.
Dia juga bertanya mengenai aplikasi peramal harian yang dipakai Seth Bayul, lalu meminta untuk diunduhkan. Setelah itu Dayun pergi begitu saja. Padahal Seth Bayul berharap Dayun memeriksa mesin kasirnya, karena telah kedatangan lebih dari 200 pelanggan hari ini. Scene berpindah. Hari ini Seth Bayul dan Yoon Bayul mereka berduka karena hari kematian ayahnya. Seth Bayul teringat kembali kenangan bersama sang ayah saat berlatih. Di tempat lain, Dayun ingin bertanya ke Yeonjo mengenai acara ulang tahun ayahnya yang dilihat kemarin. Tapi terlihat dia yang bingung. Tak lama kemudian, adik-adik manis telah tiba. Seperti biasa, mereka meminta foto bersama Dayun. Namun tiba-tiba Dayun mendapat telepon dari kekasihnya. Para adik-adik manis mereka patah hati, lalu pergi tidak jadi untuk beli. Bugong yang tak mampu untuk menahan itu, dia marah ke Dayun, karena hanya merekalah pelanggan di tos serba di siang hari. Tapi Dayun harus pergi bertemu dengan Yeonjo, dan malah ibunya yang disuruh untuk berjaga. Di tempat makan, Yeonjo tak segan-segan bercerita tentang hari ulang tahun ayahnya, dan dirayakan bersama Direktur Cho. Mereka makan dan minum bersama. Yeonjo menceritakan bahwa dia dan Direktur Cho mereka berteman sejak kecil, bahkan ayah mereka bersahabat. Yeonjo mengira Dayun akan marah ketika mengetahui hal tersebut. Dayun sekarang mengerti yang sebenarnya. Dayun mengajak Yeonjo untuk masuk ke sebuah bar kenangan mereka. Dayun sempat memesan beberapa minuman di bar tersebut. Tanpa sengaja, Seth Bayul juga datang ke tempat itu untuk menemui sahabatnya. Sedangkan di tempat lain, Yoon Bayul sangat pandai menari dan bernyanyi. Singkat cerita, teman-teman Yoon Bayul melakukan kesalahan dengan para wanita berwarna ini. Yoon Bayul dia telah berhasil mendapat nilai sempurna, dan meminta agar memaafkan teman-temannya. Salah satu temannya mengatakan bahwa Yoon Bayul akan ikut audisi. Si rambut merah mengajak untuk berfoto bareng, tapi Yoon Bayul disuruh agar melakukan pose yang tidak seharusnya dia lakukan. Si rambut merah menyuruh agar Yoon Bayul berusaha keras, dan penghasilannya harus dibagi dua dengannya. Para wanita berwarna ini datang ke sebuah bar. Penjaga meminta KTP mereka untuk memastikan mereka tidak di bawah umur. Yeonjo waktu itu hendak ke toilet, namun si rambut merah tidak mau untuk memberikan jalan. Akhirnya Yeonjo menerobos begitu saja. Para wanita berwarna itu tidak terima dan menyusul Yeonjo ke toilet. Singkat cerita, Yeonjo mendapat perilaku yang kurang baik dan diminta untuk membayarnya $1.000. Karena si rambut merah merasa lengannya telah patah disebabkan Yeonjo. Sedangkan Seth Bayul tiba-tiba dia ingin ke toilet juga. Mereka menyuruh Seth Bayul untuk mencari toilet lain. Seth Bayul yang mendapat perilaku yang tidak menyenangkan akhirnya menghajar mereka berdua. Seth Bayul tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan, tapi jangan seenaknya menguasai toilet. Si rambut merah juga berusaha untuk menghalangi Seth Bayul dan mendorong Yeonjo ke dalam toilet. 거기 잠깐 계세요. 괜찮으니까. Yeonjo berusaha menghubungi Dayun. Dengan tipu muslihat, rambut merah berusaha menghajar Seth Bayul. Dayun telah sampai di toilet dan melihat kejadian ini. 점장님? 야, 정세별. Dayun memperkenalkan bahwa Seth Bayul adalah pekerja paruh waktunya. Dan kini, Seth Bayul juga telah mengetahui Yeonjo kekasih Dayun.